Halo pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama channel Ari Poncowolo dengan konten seputar pewayangan Jawa. Mari mengenal tokoh pewayangan asli dari Jawa, Raden Dursala, keturunan dari Kurawa yang paling sakti, karena mempunyai ajian yang akan saya bahas pada video kali ini. Simak terus, jangan kemana-mana. Raden Dursala dalam cerita pewayangan Jawa disanggitkan secara umum merupakan putra dari Raden Dursasana dari Kadipaten Banjarjungut bersama Dewi Sultani, putra dari Raden Dursasana yang merupakan putra paling sakti. Dengan demikian merupakan keturunan Kurawa yang paling sakti, karena memang Raden Dursala diceritakan tokoh yang gemar berguru dan juga gemar menuntut ilmu, apalagi tidak jarang sering bertapa, hingga membuat Raden Dursala mempunyai sebuah ajian yang membuatnya dijuluki keturunan Kurawa yang paling sakti. Adapun gambaran fisik dari tokoh wayang Raden Dursala digambarkan sangat mirip dengan ayahnya, yakni Raden Dursasana, tokoh yang merupakan wayang bapangan atau dengan karakter kiprah, yakni selalu berjoget dan juga gembira ria dalam keadaan apapun. Langsung saja pada pembahasan video kali ini, yakni ajian milik Raden Dursala yang membuatnya dijuluki keturunan Kurawa yang paling sakti. Beragam sanggit yang berkembang dan ada dalam cerita pewayangan Jawa. Beberapa nama pun berkembang mengenai ajian yang dimiliki oleh Raden Dursala. Salah satunya adalah Aji Gineng, Aji Wimonosoro, Aji Pawonososro, Aji Gundala Sosro, dan ada lagi yang menyebutnya adalah ajian Gelap Sayuta. Walau beragam nama mengenai ajian milik Raden Dursala, namun pada hakikatnya memiliki dasar yang sama, yakni sebuah ajian dengan daya gertakan disertai dengan kabut hitam pekat, di mana siapapun terkena ajian ini, maka tubuhnya akan serasa remuk, bahkan lebih-lebih akan menemui ajalnya. Adapun asal-usul Raden Dursala mendapatkan ajian yang sakti ini, saya sebut saja salah satu, yakni ajian Gelap Sayuta, karena akan erat hubungannya dengan guru yang memberikan ajian tersebut, yakni juga beberapa nama dalam beberapa sanggit. Resi Dewantaka atau Resi Dewangkara, juga Resi Pisoco dari Pertapan Carangwulung. Nah, tokoh ini merupakan penjelmaan dari Sang Godoyitma atau Prabu Rahwanaraja yang berwujud sukma, karena memang tujuan dari Godoyitma adalah menghancurkan para Pandawa dalam cerita Mahabharata. Raden Dursala merupakan tokoh asli ciptaan Pujangga Jawa, jadi hanya ada dalam cerita lakon-lakon pewayangan Jawa. Sementara itu, satu-satunya lakon yang memunculkan tokoh Raden Dursala adalah lakon Aji Narantaka, di mana tokoh utama dalam cerita ini adalah Raden Gatotkaca dan juga Raden Dursala. Raden Gatotkaca menggunakan ajian Narantaka, sementara Raden Dursala menggunakan ajian Gelap Sayutanya. Diceritakan, sebelum Raden Gatotkaca mendapatkan aji Narantaka, sempat lumpuh karena terkena ajian Gelap Sayuta milik Raden Dursala, yang membuat Raden Gatotkaca disembuhkan oleh Resi Seta di Pertapan Srunggurini. Selanjutnya,
kembali berhadapan dengan Raden Dursala. Ajian Gelap Sayuta akhirnya dikalahkan dengan Aji Narantaka. Raden Dursala akhirnya gugur saat melawan Raden Gatotkaca. Dalam sanggit umum, guru dari Raden Dursala, yakni Resi Pisaca, tidak terima akan gugurnya muridnya, yakni Raden Dursala, yang membuat ikut campur dalam pertempuran dengan mengalahkan Raden Gatotkaca. Dan akhirnya adalah Resi Mayangkara atau Anoman, yang merupakan tanding sejati dari Resi Pisaca, yang merupakan penjelmaan dari Sang Godayitma atau sukma dari Prabu Rahwanaraja. Maka kembalilah ke alamnya Sang Godayitma atau Prabu Rahwanaraja. Demikian penjelasan singkat dan juga sederhana mengenai tokoh asli ciptaan dari Pujangga Jawa yang merupakan keturunan paling sakti dari Kurawa, Raden Dursala, tokoh yang terkenal dengan ajian gelap sayutonya, bahkan sempat mengalahkan Raden Gatotkaca. Walaupun seperti pepatah yang sudah saya ceritakan, yakni Suradira Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Sekuat apapun kekuasaan dan kekuatan, maka akan lebur atau musnah karena budi pekertinya. Terima kasih atas waktunya menyimak video yang sederhana ini. Semoga ada manfaatnya. Ayo dukung channel Ari Pancawala dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan setiap channel Ari Pancawala upload video-video terbaru. Terima kasih atas waktunya menyimak. Sampai jumpa lagi.